الله الرحمن الرحيم نوينا تعليما والتعلما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Radiyallahu ankum faslun wa alayka bitawakkuli ala Allah fa inna man tawakkal ala Allah kafahu wa agnahu wa tawallahu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Wa tawakkuli min thamarati sidqi tauhid wa thabatihi fil qalbi wa istilaihi alayhi. Qala Allah Ta'ala Rabbul Masyriqi wal Maghrib La ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Fanzur kaifa bada'a bi itsbati ar-rububiyyah thumma bi itsbati al-infirad bil uluhiyyah thumma amarna bit tawakkul alayhi jalla wa ala falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah. وقد أمر الله عباده بالتوكل عليه ورغبهم فيه بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبقوله تعالى فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitanan ila akhir maqal radhiyallahu anhu. Musannif meneruskan tentang kewajiban seorang hamba dengan sifat tawakal. Dia nyebut tawakal. Kita bahas sedikit tawakal. Ini tawakal ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tawakul. Tawakal itu mustaq minal wakalah. Diambil dari kata wakalah. Wakalah ini mewakilkan, mewakilkan. Jadi menyerahkan urusan kepada zat yang senantiasa bersamanya. Tawakal. Ini orang tawakal ini, orang yang mewakilkan itu biasanya ada beberapa sebab. Kayak dik wau pas nikahan, nenek wong mewakilkan. Ya, dia mewakilkan wali, nah, dia menyerahkan, memasrahkan, karena ada sebab. Sebabnya mungkin dia tidak ngerti, uzur, ya, dan dia tidak mampu. Makanya namanya mewakilkan harus orang yang mewakilkan. Ini kalau dalam ranah manusia, orang yang mewakilkan kudu percaya. Ya, percaya, karena kalau tidak percaya ya nggak akan dia mewakilkan sesuatu kepada seseorang dalam hal ranah manusia.
Tapi itu tadi karena ada ketidakmampuan. Kalau jenengan ini bahasa Arab, cuma lakoni setiap saat lakoni. Tawakal kalau dokter pasrah, berarti kita yakin dokter ini mampu mewakili apa yang kita keluhkan. Atau pasrah kalau ya bosone tawakal dia ini bisa dengan pasrah total. Tapi ini secara bahasa, jadi secara syariat dibahas. Pasrah kalian kalau koki sing masak, yang warung pas marung pasrah kalau sing masak. Kita pasrah, kita yakin dia bisa masak walaupun kita tidak tahu sing dilebokne opo, bahane opo. Jenengan bahkan tidak ngerti mungkin sing dilebokne bahan sing berbahaya. Tapi karena kita tawakal sama numpak bis, kita sebenarnya tawakal dengan supirnya, artinya kita yakin supirnya ini tahu dan ngerti dan bisa. Ini dalam kategori tawakalnya secara makna. Di pilot yang ono sama pun sebenarnya kita mengerti. Tapi dalam hal syariat dibahas tawakal nanti. Soalnya nggak dibahas, akeh wong salah paham, akeh wong keliru tawakal. Soalnya pernah ada kejadian Nabi, ada seseorang datang pada Nabi pakai kendaraan. Dalam riwayat unta, dalam riwayat khimar dan unta itu kendaraan zaman dulu. Kemudian datang kepada Nabi, ya uluk salam. Ya mungkin berumahnya pengajian tawakal mungkin. Kemudian sama Nabi ditanya, kamu naik apa? Naik kendaraan, unta atau khimar? Besok tawakal kanjeng Nabi. Tawakal itu Allah. Jadi kanjeng Nabi bukan itu. Iqilha wa tawakal. Yang pertama sebab mbok juko taleno dhisik untone. Beda Melayu. Lenda botalen ini lenda maling tidak salah malingi. Lenda botalen ini dia Melayu hilang, bukan salahnya siapa-siapa. Ini Nabi mencontohkan. Dan makanya sama ulama dibahas. Bahkan ini karena hal ini sangat berpengaruh dalam keyakinan. Karena memang sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah mengerti tentang hal ini. Tawakal. Dan memang sistemnya seperti itu, sistemnya kepada zat yang senantiasa tidak pernah lepas dari kita. Terus masalah diomong nih, sak bobrok yang menungso, tetap Allah senantiasa bersamanya. Karena nanti dalam tawakal ada masalah rezeki, ada masalah talabil amal. Masalah rezeki jelas, masalah rezeki. Allah Al-Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah mengatur rezekinya. Dan ini kalau tafakkur lebih dalam, ya itu kenyataannya seperti itu. Teko mulai dol cilik pirang puluh tahun, nenek sing saiki umur 30 tahun, ya senantiasa Allah menyertainya 30 tahun. Tidak pernah lepas. Nah, umur 40 tahun, ya 40 tahun itu, ada yang umur 50 tahun, 60 tahun, itu Allah menyertai senantiasa. Kalau lebih jauh jangan pulau mikir, janin neng weteng, bukan masalah makan minum. Kalau makan minum masih medis, masih bisa dimengerti, mungkin makan minum dengan dari ibunya. Ini kan termasuk sing ngatur semuanya kan. Janin neng gone weteng niku orang tahu BAB, orang tahu pipis. Dalam brojol ceprot baru sama Allah diatur masalah ini. Itu artinya khususnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu memang meyakini senantiasa Allah bersama kita. Apapun keadaan kita, wis to. Lek ditokne menungso sak menit mati kabeh. Wis kon aturan dilewatno. Mati kabeh. Nggih, mongko jatuh, gerak niki.
Ada kalau di bawah muni sak bobrok carane ngono kemarin pandemi sampai ekonomi jatuh sampai wis bangkrut dadi apa-apa. Seurip. Ya. Seurip. Saya iso mangan, saya iso hadir majelis Senin. Saya iso nyambut gawe liyane. Saya iso nekani liyane. Artinya Allah tidak akan melepas kita sebenarnya kalau kita tahu. Makanya semua ulama dibahas. Tawakal itu wajib di setiap tempat. Tapi wonten ranah-ranai. Soalnya akeh sing salah memahami tentang tawakal, akhirnya dia menjadikan salah paham atau bisa dikatakan gagal paham. Wa tawakkul min thamarati sidqit tauhid wa thabatihi fil qalb. Ini adalah kemantapan ketauhidan Allah, ketauhidan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wastilaihi alaihi qala Allah taala Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Dibuka kalian Gusti Allah kalian dengan apa? Dengan ayat ini. Fanzur kaifa bada'a bi isbatir rububiyah. Lihatlah bagaimana Allah membuka ayat ini dengan pertama isbatir rububiyah. Jadi satu kepastian Allah ini Tuhan. Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhan ini jagat kulon, Tuhan ini jagat wetan. Artinya Tuhan rububiyah isbat, Allah Tuhan. Wal infirad bil uluhiyah, la ilaha illahu. Allah menetapkan tentang keesaan tauhidnya, tidak mungkin. Lainnya pengeran loro bubrah, lainnya pengeran telu luwih nemen. Allah wahid esa. Dan makanya teratur, semuanya teratur. Cuma terkadang kita manusia lawannya ya gejolak sama nafsu kita sendiri. Wal infirad bil uluhiyah tsumma amarna bit tawakkul alaih. Kemudian menyuruh kita untuk mewakilkan masrah. Pasrah ini semua karena kita tidak mampu, kita mengatur sendiri itu tidak mampu, dan kita tidak tahu dan kita tidak mengerti tentang kemaslahatan agama kita, kemaslahatan dunia kita. Tawakal ini soalnya bab asbabul dunyawiyah. Jadi kalau yakin itu ayyusaddiqallah bijami asbabil akhirah, itu namanya yakin. Jadi meyakini, mengimani semua perkara di akhirat, nanti ada jaza, ada pahala, nanti ada adab, nanti ada kebangkitan. Itu namanya yakin. Tapi kalau tawakul itu an yusaddiqallah bijami asbabi dunya. Semua urusan dunia terpasrah. Ini jelas hadisnya. Karena senantiasa Allah menyertai kita itu satu kepastian. Ini sungguh mengherankan. Nah, ini wong kok tidak percaya kalau Gusti Allah, ini sungguh mengherankan. Walam yabqa fi tarkihi udrun lil bariyah. Tidak boleh orang lepas dari sifat ini. Waqad amara Allah ibadihi bitawakkul. Allah telah menyuruh untuk bertawakal. Walallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayatnya jelas. Wa biqaulihi ta'ala fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah, pasrah dengan kalau Gusti Allah, pasrah. Nanti kalau dimengerti. Pasrah karo Gusti Allah karena Allah senang banget karo wong pasrah karo Gusti Allah. Bahkan termasuk satu sebab, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu satu sebab nanti orang yang bisa masuk surga tanpa hisab itu karena punya sifat tawakal. Pasrah total, thiqatun billah. Jadi meyakini selama di saudara, selama si ambekan, tidak mungkin Gusti Allah ninggal ini, tidak mungkin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan
wa taruhu bitana. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, ini riwayat hadisnya dari Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban atau Ibnu Hibban. Itu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kamu benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitanan. Maka mesti jangan ragu, kamu sama Allah laksana seekor burung dulu. Kamu lihat burung, bisa gue mano akeh mano ini mesti paham. Kayak mano walet, telan walet itu. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Tabdu khimasan, dalam keadaan bersubuh ceklik, okay. Setelah ini Arab munculnya itu kabeh manuk lek lepas teko kandang, dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitanan, tapi ketika sore dia kembali bahkan dengan perutnya penuh terisi. Bukan cuma itu, bahkan terkadang itu burung itu membawa bekal, mereka lambene gawa panganan tiga anak-anaknya. Ini kiasan-kiasan seperti ini harus dipahami. Artinya tidak bakal ya Gusti Allah sing kaya kula jenengan urip ambekan, tidak bakal keculne masalah rezeki. Karena kalau rezekinya orang sudah mentok, terus kula jenengan wis nek kene. Nggih. Rezekine sampean kula kok wis mentok, wis dene rezeki meh. Kuwi wis nek kene. Wis mlaku nek gone alam barzah. Sehebat apapun keadaan kita, Allah tidak akan melepaskan. Tapi terkadang banyak yang memang kalah karo nafsu. Kalah karo nafsu wis babi. Kalah karo nafsu, kurang yakin. Makanya Imam dalam riwayat Imam Sayyid Lembar Setok itu beliau mengatakan bahwa tentang sifat tawakal, wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika thiqatan bi wa'di rabbi akrim muftilan. Kau jangan dan paham ini. Tawakal kepada Gusti Allah sapa sira. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah mutajarridan, tapi dengan syarat pertama dia iso pasrah total. Wis pasrah total cara ngoten. Ndak duwe apa-apa blas batang kara dia oleh tawakal pasrah total karo Gusti Allah. Mutajarridan, syaratnya tajrid. Nanti soalnya ada mu'il sing duwe tanggungan, orang tua, adik, kakak, apa neh duwe bojo, duwe anak. Itu bahkan nanti ada larangan-larangan. Fi rizqika thiqatan bi wa'di rabbi akrim muftilan. Itu adalah kemuliaan yang sungguh aku. Amal mu'il fala yajuzu qu'uduhu al-maksabin li'iyalihi mutawakkila. Kok duwe tanggungan sitok ae dari manusia, entah itu istri, entah itu adik, entah itu ayah yang wajib dia nafkahi, dia haram lungguh dengan alasan tawakal itu haram. Wis bahkan wajib maksabin yang budgai. Jadi mayoritas keluar jenengan berarti nek gone tempat makome sing iki dudu sing tajrid. Nah, karena tawakal sendiri bagian-bagiannya banyak. Ya, bagian-bagiannya orang-orang yang memenuhi kriteria tawakal, menyesuaikan dengan profesi. Kalau dia duwe saya kira duwe anak duwe bojo, komuni tawakal itu haram hukumnya. Tidak boleh. Belum pernah khilaf dalam ulama. Tawakal itu kudu nyesuaikan makom profesi ini. Oleh profesi yang asbab itu wajib mayoritas kita yang hadir. Profesi yang tajrid, wis dan yang asbab itu orang-orang tertentu. Ya memang seperti itu diharuskan. Contohnya kalau saya ngomong, contohnya kayak kiai, kayak ulama, kayak para sholihin,
itu memang dia walaupun dia bisa, tapi profesinya didudukan sama Allah, ditajrid untuk lebih manfaat sama umat. Tapi haram enek ustaz mubalik yai kok ngendeli amplopan niku haram, dosa gede, minal kabair. Minal kabair. Tapi ada profesi sama Allah diberikan kondisi seperti itu. Minal kabair lah enek mubalik kok ngendeli sangune, kiai kok ngendeli sangune niku haram, dosa besar. Sing luwih gedene modal kiai ustaz ora nyamoni luwih gedene nyuwun. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aksaru amala. Allah tidak mengatakan a'dhamu amala. Tidak. Allah menciptakan kamu di dunia untuk memberikan kamu siapa di antara kalian berlomba-lomba ahsanu amala. Amalan yang paling baik, bukan paling banyak, bukan paling besar, sedekah 1 triliun, bukan. Ahsanu amala ini ulama tafsir mengatakan sesuai profesi. Sesuai profesi ini, profesinya dia ahli ilmu, amalan terbaik dia duduk nyambut gawe. Amalan terbaik dia di sisi Allah tetap mengajarkan ilmu. Sama Allah diberikan anugerah kalau dia wong sugih, amalan terbaik duduk sholat itikaf ning masjid duduk salah kaprah malah niku. Dia wong sugih, amalan terbaik di sisi Allah goleki wong sing butuh. Well, sama kalau jenengan amalan terbaik itu contohnya amalan terbaik apa? Ya karyawan. Ya karyawan itu amalan terbaik untuk kita. Karyawan itu disiplin ini. Orang tajrid ahli ibadah juga seperti itu. Tajrid ahli ibadah. Tajrid itu untuk tajrid itu caranya lepas wis dene urusan karo dunya, dia nyambut gawe ya ora yo gak duwe anak bojo gak duwe sing nafkahi oleh tawakal total. Tapi mayoritas uang tidak boleh. Mayoritas manusia suruh untuk bertawakal sama yang nomor 2, melakukan asbab. Lah orang-orang yang dengan pekerjaannya tawakalnya di mana? Tawakalnya nenggone hasil. Hasilnya tawakal Allah. Masalah proses tetap nyambut gawe tetap enggak. Kalau khilaf ya. Ada sirah, ada kisah 2 ulama besar di zamannya. 2 ulama besar kakak adik. Sing siji dalam keadaan mondok-mondok ya. Sing siji mengatakan kakaknya mengatakan tawakal Allah itu total. Gak usah nyambut gawe kok mesti teko dhewe rezeki. Si adik mungkin enggak, bukan itu, harus ambil asbab. Al-harakah barakah. Iku metu ke kamar. Ini seorang adik. Kakaknya mau tidak, aku luwih berpegangan dengan yang tawakal total ini. Katanya adik wis jajal ning kamar, tak kunci teko ngarep. Ya. Si adik setelah pagi itu ke pasar, kemudian berdagang sampai siang, dapat uang, dapat rezeki, dibelikan ini kebutuhan semuanya, diberikan roti makanan, ya. Pulang ke rumah sampai mau asar, dilihat kakaknya tetap sholat sunnah maca Quran, sholat sunnah wiridan. Kalau dia diguyu loh, di entuk api sing di. Ya. Tapi setelah mengatakan seperti itu dengan melemparkan roti-roti yang dia beli, roti dilempar karo kakaknya. Api di sing tawakal modelmu karo tawakal model kuwi. Ya. Kata si kakaknya dengan enaknya roti-roti tadi dipakani kabeh. Dipangan sampai entek, adike kaget tuh. Entek. Jadi kakaknya percaya ndi kuwi. Ya, kowe sing nyambut gawe, aku sing mangan. Artinya seperti itu, makhilaf di antara ulama. Makanya pintar-pintar ben ojo salah paham, khususnya mengenai bab tawakal. Nanti kita akan bahas lebih jauh.
Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Zuhri haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar an Zuhri ay nahwa qala akhbarani Ubaidillah ibni Abdullah an ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan fayudarrisuhul Qur'an wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil musallah. Ini kemarin kita sudah membacanya. Enggak apa kita ulang sebentar. Ini sifat masuk dalam sifat kemuliaan dan sifat-sifat Nabi. Kemuliaan dan sifat-sifat Nabi. Niki ning hadis niki ini kita bahas tentang Nabi mengatakan ana ajwadu waladi Adam. Aku wong sing paling lomane anak Adam. Lomane itu disenengi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis as-sakhi itu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, wa itu minan nar. Wong sing loman kuwi cedhek karo Gusti Allah, cedhek karo manungsa, cedhek karo surga, aduh tekan neraka. Sebaliknya orang yang bakhil. Bahkan dalam menutup hadis itu Imam Tirmidzi mengatakan wal jahil, wong sing goblok, sakhi tapi kok diiluman, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min alim bakhil, dari orang yang ahli ilmu tapi dia jahil. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ana ajwadu waladi Adam, aku paling lomane anake Adam. Dan beliau mengatakan wa ajwaduhum ba'di, dan paling lomane manusia setelahku man 'allama ilman fanashara, orang yang belajar ilmu kemudian setelah belajar dia sebarkan. Nah, entah itu diamalkan atau enggak, dia sebarkan ilmu itu, membawa manfaat untuk orang lain. Wa rajulun alladzi jaha bi nafsihi wa malihi, dan kemudian setelah yang ketiga baru orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara pakai hartanya sendiri. Ya, pakai hartanya sendiri. Di hadis ini juga kita bisa melihat ajwadun nas, paling lemane menungso luweh-luweh lek pas Ramadan teko. Napa kok ngoten? Karena Nabi ini bertahaluk dengan akhlakillah. Nabi niku tahaluk nyontoh akhlake Gusti Allah, dan memang anjuran kula jenengan lek iso nyontoh akhlake Gusti Allah. Akhlake Gusti Allah pripun? Wong sedekah api sampai 70 sampai 700. Tapi sedekah neh karo aqarib kerabatnya sendiri luwih apik neh. Kemudian sedekah di waktu-waktu yang dimuliakan Allah itu lebih lagi mulianya. Makanya kalau jenengan iki tenggone dina iki tenggone dina Dzulhijjah aja sampai kelendran. Ini dalilnya semuanya jelas. Wal fajr wal layalin asr. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mangke nek nggone dina Rebu enek poso Arafah. Ya Rebu nggih. Bodone napa niki? Bodone Kamis. Dina Rebu enek poso Arafah. Itu lebih mulia dari puasa Asyura. Bahkan kata ulama, orang yang berpuasa Arafah seakan-akan ini dalam teks hadis ini sama Allah diberikan umur panjang. Kok iso? Karena kalau puasa Arafah dihapus, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berarti yang akan datang harus diampuni karo Gusti Allah. Berarti umur panjang sampai ketemu lagi tahun depan. Kalau puasa Asyura enggak. Puasa tanggal 10 Asyura itu cuma dosa yang telah lalu.
ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah. Ini musimnya. Enak sing aro dzikir, aro maca Quran, tuh sampai lali, tuh sampai kelendran Quran ini dikire. Sedekah juga seperti itu, lebih-lebih nanti sing korban, ini korban di mana-mana kita menggerakkan korban. Kata ulama memang seperti itu, termasuk dalam ranah Allah ini mengikis kebakhilan manusia khususnya umat Islam. Ya akeh amalan-amalan yang diwajibkan, disunahkan muakkad. Haji ancamannya haji dari Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi sampai ngancam mungkin man wajada fursah, orang yang punya waktu, punya kesempatan, cara kasarnya saiki dengan bahasa dia punya simpanan kok senilai 50 juta nganggur duit kuwi. Kok ada gelem digi haji atau digi daftar haji, itu sama Nabi sampai diancam kemungkinannya dua. Dia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Karena memang disuruh menghapus ini sifat bakhil, disuruh menghapus. Islam niku piro lho? Islam niku kewajibannya main 2,5%. Yang lainnya cuma 10 sampai 10%. Yang lainnya itu, ya, di luar Islam itu kewajiban mengeluarkan harta 10%. Islam 2,5%. Itu pun bagi yang mengeluarkan, yang wajib mengeluarkan. Ini panggone, bulan-bulan ini panggone, jangan bikin korban, monggo sewan kesempatan sampai nanti hari tasyrik. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Qur'an wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Haddatsana Abdul Yaman al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib an-Zuhri qala akhbarani Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu. Itu waca iki dua ini. Diwaca mawon diarteni mawon diperteni. Ini dari Sayyidina Ibnu Abbas sama diceritakan bahwa Sayyidina Sufyan sebelum masuk Islam namanya Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ketemu nek ngene sing kepapat karo Kanjeng Nabi. Ketemu nek ngene Abdi Manaf, sik dulur. Makanya kenapa Abu Jahal kok sampai begitu dengki sama Nabi? Itu karena itu. Karena lara atinya kok teko turunane dhewe, teko mbae dhewe kok itu teko mbahku. Padahal sama Abdi Manaf. Ini langsung dari pelakunya. Jadi orang yang tahu ngurungani sirah, wis tahu maca hadis ini. Kanu tujarat bisyam fil mudda allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha madan fiha Abu Sufyan. Ketika waktunya kami bepergian di Syam itu waktu musim panas. Kalau waktu musim dingin orang-orang Arab perginya berdagang di Yaman atau sebagian di Mesir. Sebagian di Mesir, sebagian di Yaman. Ketika kami berdagang, itu pas tahun Madan Fihima, pas tahun terjadi Bai'at Aqabah. Jadi di kono ditentok nih tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. 10 tahun ini sama Nabi dimaksimalkan untuk apa? Untuk mengirim surat para penguasa-penguasa. Karena sebelum-sebelumnya setiap mau mengirim surat, mengirim utusan dibunuh sebelum ada perjanjian. Berarti sekitar tahun 6 Hijriah. Fatal wahum bil Ilya. Kemudian penguasa itu datang dan waktu itu siapa mereka ini? Penguasa ini di Ilya sekarang namanya Palestina, Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlis wa hawlahu udama ar-Rum. Thumma da'ahum wada'an biturjumanihi. Faqala ayyukum aqrabu nasaban. Kemudian dipanggil seluruh orang-orang Arab. Orang Arab dipanggil sama rajanya, namanya Heraklius, bahasa kita Hercules. Ya. Hercules manggil orang Arab, kemudian mengumpulkannya dan bertanya sama penerjemah. Jadi
ini menandakan, nanti kita bahas, menandakan rojo dulu memang harus cerdik, cerdas dan pintar. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul. Rojo Hercules ini tanya sama pedagang Arab, di antaranya Abu Sufyan. Siapa di antara kalian yang nasabnya dekat dengan orang ini? Ini pintar. Hercules ini pintar. Kenapa? Karena yang dicari yang paling dekat nasab. Karena kalau orang lain jelas tidak ngerti, kondisi jelasnya Nabi tidak ngerti. Makanya yang ditanya sama Hercules, siapa di antara kalian ini? Banyak orang, 20-30 orang yang paling dekat nasabnya sama orang ini. Ya, setelah menerima surat. Alladzi yasumu annahu nabi, yang mana orang ini mengaku dia nabi. Faqala Abu Sufyan mengatakan, faqultu ana aqrabuhum nasaba. Aku mengatakan kepada Hercules, aku sedulurku Muhammad masih saudaraku dari yang keempat. Faqala adnuhu minni, dekatlah. Jadi lebih mendekat Abu Sufyan. Wa qarrabu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Yang lainnya sekitar 30-40 orang di belakang Abu Sufyan. Thumma qala li turjumanihi. Hercules tanya sama penerjemahnya. Berarti Hercules dari bahasa Arab karena butuh penerjemah. Kullahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajul. Katakan kepadanya, Abu Sufyan sudah mendekat. Aku mau bertanya sesuatu tentang perihal orang ini. Fa'in kadzabani fakadzabu. Kalau ada dusta, orang ini pernah dusta, kamu harus mendustakan. Semua orang harus mendustakan. Wallahi laulal haya min an ya'tiru alayya kadziban lakadzabtu anhu. Abu Sufyan sudah jadi penguasa waktu itu, jadi panutan lah, dan termasuk sifatnya orang Quraisy itu lewes jadi penggede, wis jadi panutan, sudah dijadikan tokoh, itu tidak boleh sama sekali berdusta, termasuk besar. Anas Abu Sufyan mengatakan, seandainya aku bisa waktu itu berbohong, ya aku bohong, tapi nggak mungkin, aku sudah jadi panutan orang-orang. Famakana awwalu ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Kemudian yang pertama kali ditanyakan sama Hercules adalah bagaimana dia keturunan siapa? Nabi, orang yang mengaku nabi, keturunan siapa ini? Kultu huwa fina du nasab. Abu Sufyan mengatakan ini orang keturunan orang baik, keturunan orang baik. Nabi mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan Innallah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyan Bani Hashim wastafa min Bani Hashim. Jadi setiap masa itu sama Allah disucikan dari orang-orang yang kurang baik, disucikan, dipilih yang paling baik. Yang paling baik itu namanya Nabi Ismail, punya anak namanya Kinanah. Kemudian Kinanah punya anak lagi Quraisy, itu yang paling terbaik. Artinya terbaik itu apa? Terbaik itu pancen orang tua Nabi itu tidak mungkin, mustahil pernah ada masa kelam. Maksudnya kata ulama, tidak mungkin pernah perbuatan zina. Nah, zina ini termasuk syarat utama orang-orang tua yang disucikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi ini memang anugerah, Rasul itu anugerah. Sufyan mengatakan dia adanya orang baik. Qala fahal qala hadzal qaul minkum. Hercules tanya, apakah pernah di antara kalian pernah mendengar omongan seperti ini sebelumnya? Qultu la. Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Qala fahal kana min abaihi min malik. Apakah abahnya ada yang pernah jadi raja? Tanya sama Abu Sufyan. Qultu la. Abu Sufyan menjawab tidak. Qala fa asrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Hercules tanya lagi, apakah yang pengikutnya Muhammad ini banyak dari orang fakir miskin, atau banyak dari orang kaya? Faqultu bal du'afa'uhum. Abu Sufyan mengatakan, ya yang paling akeh wong fakir miskin. Ya. Qala yazidu am yanqusun. Hercules tanya, apakah setiap saat bertambah atau bahkan berkurang pengikutnya? Qultu bal yazidun. Abu Sufyan mengatakan setiap saat pengikutnya bertambah.
Qala fahal yartaddu ahadun minhum sahtatun lidinihi. Hercules tanya, setelah masuk Islam apakah ada di antara orang-orang pengikutnya yang keluar dari agama itu? Dikatakan dijawab sama Abu Sufyan, tidak. Ya. Tidak ada satupun yang telah masuk Islam kemudian dia keluar dari Islam. Qala fahal kuntum tahtahimunahu bil kadhib. Hercules tanya lagi, kamu dulu sebelum dia mengaku nabi pernah tidak orang ini berbohong dengan kalian? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Bahkan orang ini dijuluki Al-Amin. Bahkan seandainya ini orang mengatakan ada unta merah di balik bukit, semua satu Quraisy percaya. Saking jujurnya Nabi. Kalau pernah ya'tadirun, apakah pernah berkhianat? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddah. Ini. Tapi kami dalam perjanjian, la tadri ma huwa fa'il fiha. Ya mungkin dia bisa berkhianat. Ini kata Abu Sufyan, kalimat terakhir ini sing iso tage ngeracuni Siti Hercules. Aku sudah iso, saya sudah gak bisa bohong tentang Muhammad. Kenyataannya seperti ini. Makanya saya racuni dengan kalimat terakhir, dan itu pun sudah terpaksa saya mengatakan seperti itu, kata Abu Sufyan. Ya. Kita tidak pernah dia berkhianat, tapi yo nggak ngerti loh. Kita dalam perjanjian damai, tidak boleh ada peperangan. Ya mungkin dia bisa berkhianat, kata Abu Sufyan. Qala walam yumkinuni kalimatan, tidak bisa mengatakan lagi tentang kebohongan yang lain, karena Imam Rasulullah tidak ada celah dalam sifat dan dalam nubuahnya, tidak ada celah. Qala fahal turunau fahal qataltumuhu, apakah kalian pernah berperang? Qultu na'am, pernah. Qala faqaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimana perangnya? Al-harb bainana wa bainahu sijal, ya. Kadang-kala kami menang, kadang-kala mereka menang. Yang menang di perang Badar, kalah di perang Uhud, Fajar. Ini yang terakhir, kata Hercules. Apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi ini? Mada ya'murukum? Abu Sufyan mengatakan, u'budullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'murna bis shalah was sidqi wal afaf wassillah. Faqala liturjumanihi, ya, yang diperintahkan oleh orang ini menyembah Allah, mengesahkan Allah, kemudian tidak syirik pada Allah, membuang penyembahan-penyembahan berhala, dan mengajarkan kita tentang perintah sholat, sedekah, kemuliaan, jaga silaturahmi. Kemudian Hercules berkata kepada penerjemahnya, kullahu, katakan kepadanya, sa'altuka an nasabihi. Ini memang bukti Hercules ini sebenarnya cerdik, pintar. Aku bertanya kepadamu tentang nasab. Fadzakarta annahu fikum du nasab. Kamu mengatakan dia orang nasabnya dari keluarga baik-baik. Faqidalika rasul. Seluruh rasul itu mesti diutus dari keluarga baik-baik, dijaga sama Allah dari sifat, dari perzinahan. Ya. Itu ini pemikiran Hercules sudah menandakan dia ini cerdas, bukan orang biasa. Sa'altuka hal kuntum tatahimunahu bil kadhib qabla an yaqulu ma qala fadzakarta annahu la. Bahkan aku tanya sama kalian, pernah tidak dia berbohong? Kalian serta mengatakan tidak pernah berbohong. Itu keadaan sifatnya Nabi. Wa sa'altuka hal kuntum tatahimuna bil kadhib qabla an yaqula ma qala fadzakartu la. Faqad a'rifu annahu lam yudhal al-kadhib 'ala an-nas wa yakdzibu 'ala Allah. Bagaimana orang yang tidak pernah berbohong sama manusia, dia akan berbohong sama atas nama Allah. Wa sa'altuka, aku tanya padamu, asrafun nas attaba'uhu am du'afa'uhu. Pengikutnya itu akeh yang fakir atau akeh orang-orang kayanya, orang-orang pinternya. Kata Abu Sufyan, yang banyak yang fakir. Ya. Itu semua sifatnya Rasul. Jawab Hercules sendiri. Itu Hercules Nasrani, kan? Hercules Nasrani, jadi penguasa Rum. Itu sifatnya Rasul. Semua nabi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, pengikutnya mayoritas kaum fakir. Karena kaum fakir ini lebih lapang dadanya untuk menerima kebenaran. Ini Hercules yang ngomong. Jadi dia cerdas. Dan kaum kaya, dia sudah tertutup dengan kekayaannya.
dia sudah tertutup. Wasa'atuka azidu am yanqusun, pengikutnya setiap saat bertambah atau bahkan berkurang. Abu Sufyan mengatakan setiap saat bertambah. Kadzalika amrul iman hatta yakin, begitulah perkara iman sampai sempurna. Kemudian sampai Hercules menjelaskan semuanya dan mengatakan wasa'atuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa bainakum an ibadatil awthan wa yanhakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis shalah was sadaqah wal afaf. Ya. Aku tanya sama kamu, apa yang diperintahkan oleh nabi, orang yang mengaku nabi ini, diperintahkan cuma menyembah Allah, tidak syirik, kemudian berhala-berhala dihancurkan, nyambung silaturahmi, bersedekah, jaga kemuliaan. Fa'in kana ma taqulu haqqan, Hercules kemudian mengatakan seandainya yang kamu katakan ini benar, ya, fasayamliku maudi'u qadami hatain, orang ini sebentar lagi akan menguasai kerajaan yang aku pijak, akan menguasai kerajaan yang aku pijak. Wa qad kuntu alam annahu kharij lam akun adhunnu annakum minkum falaula anni a'lamu anni akhlusu ilaih la tajassatu liqa'ahu walau kuntu indahu la ghasaltu an qadami. Thumma da'a bi kitab Rasulillah. Cerdas tapi tertutup kecerdasannya dengan egoan kekuasaan. Ini terakhir Hercules mengatakan, seandainya aku mampu untuk sampai kepadanya, maka aku orang pertama dari Rum akan sampai kepadanya. Dan seandainya aku bertemu dengan orang ini yang bernama Muhammad, yang pertama aku lakukan adalah mencuci kakinya, dalam riwayat lain mencium kakinya. Ya, pinter saja nih. Ya. Kenapa dengan perkataan ini? Karena nggak mungkin orang Nasrani, penguasa raja-raja dulu, nggak mungkin ketika mau masuk Islam, mau bertemu Nabi di tengah jalan, pendeta-pendeta itu sudah sepakat dibunuh. Ya. Dibunuh, akhirnya nggak mungkin sampai Hercules nggak beriman sama Nabi. Tapi dalam hujahnya ini mengatakan benar ini orang benar. Bahkan aku cium kakinya. Dalam riwayat lain cuci kakinya. Thumma da'a bi kitab Rasulillah alladzi ba'atha bihi Dihya al-Kalbi ila Adimi Busra wa dafa'ahu ila Herakla faqara'ahu fa idza fihi. Kemudian setelah itu surat dibaca sama Hercules dan diterima. Mau durung maca kitab, durung maca surat niku ya, durung maca surat langsung teka Abu Sufyan. Setelah itu suratnya dibuka sama Hercules. Di surat itu dikatakan min Muhammad bin Abdullah wa Rasulih. Kanjeng Nabi diplomasinya juga pinter, langsung bukan min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakla Adimi Rum. Dengan sampean kula kudu ngerti ini. Jenengan delok muamalah Kanjeng Nabi sama orang apapun, ya, tidak mengurangi kemuliaan orang itu. Dari Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya, ila Herakla Adimi Rum, untuk Hercules penguasa Rum. Ya. Untuk Hercules penguasa Rum, untuk Hercules yang kafir, enggak. Untuk Hercules yang ahli neraka, bukan. Penguasa Rum. Salamun alam litabal huda, keselamatan bagi mereka-mereka yang mengikuti hidayah ini. Amma ba'd fa inni atuka bi di'ayatil Islam, aku mengajakmu untuk masuk Islam. Aslim taslam. Kamu Islam selamat. Ini lupa Hercules. Padahal tadi cerdas. Lupa kalau walaupun dia seandainya dia masuk Islam, tidak bertemu Nabi, dia akan selamat. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis lain punya dua kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dia beriman dengan Nabi sebelumnya, Nabi Isa, ajaran Nasrani. Dan yang kedua kalau masuk Islam beriman dengan Nabi yang terakhir. Jadi pahalanya double. Pahalanya double, cuma yaitu buta dengan kekuasaan, akhirnya sampai akhir hayatnya kafir.
Islam ini, cara-cara Islam ini bagus kok. Sayyidina Umar nulis surat kalian utusan di Baitul Maqdis, Rustum, Raja Baitul Maqdis. Ditulis surat sama Sayyidina Umar. Ya, yang diminta sahabatnya Rib'ih, diminta sahabatnya ini memberikan surat. Rustum tanya sama Rib'ih, aku seandainya aku masuk Islam, apakah aku gak jadi raja? Apakah aku akan jadi raja jelata? Kata Sayyidina Umar, ditanyakan sama Sayyidina Umar, tetap jadi raja, tetap jadi penguasa, tetap jadi orang yang diagungkan. Islam seperti itu, tidak pernah merendahkan orang lain, apapun keadaan orang itu. Ini dakwah. Makanya Imam Haddad punya kitab lain namanya Dakwatut Tamah, dakwah yang sempurna. Jadi lihat kondisi, lihat keadaan. Kita semua bisa merangkul orang dengan caranya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Amma ba'd fa inni atuka bi hidayatil Islam aslim taslam yu'tikallah ajraka marratain. Allah memberimu pahala double. Fa in tawallait fa inna 'alaika itsmul irsiyin. Tapi kalau kamu menolak, bahkan kamu menghalangi orang yang mau masuk Islam, dosamu juga double. Maknanya anek wong pengikutnya wong orang Romawi, kalau mau masuk Islam dicegah, dihukum, dia dapat dosa. Ya. Kemudian Rasulullah menulis di suratnya itu, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatan sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun wallahu a'lam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lau qadarullah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana على نضع أسرفنا فاكتب علينا التوبة تفسير كل حوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الحنان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باعتساب منا بالمصطفى رسول وضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه إذا نتصص به والحمد للإله في البدء والتناهي تقبل الله منكم منا